Selamat pagi semua sahabat rohani yang terkasih. Hari ini Senin 1 September 2025 kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Adapun tema yang akan kita renungkan adalah Allah itu kasih dan penuh cinta untuk semua orang yang beriman. Marilah kita mendengarkan secara bersama-sama. Sekali peristiwa datanglah Yesus ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada penjabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ke tempat asalnya di Nazaret memberikan pengharapan kepada orang sekampungnya bahwa dia akan melakukan mujizat seperti dilakukan di Kapernaum. Tuhan kita Yesus Kristus mengambil kitab di rumah ibadat dan ia membaca dari Yesaya bab 61 ayat 2b yang menyampaikan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Bagi orang-orang Nazaret, tahun rahmat yang dimaksudkan adalah kedatangan Sang Mesias politis yang akan mengembalikan kejayaan Israel dari penjajahan Romawi. Seorang utusan Tuhan yang melakukan tindakan pembalasan atas kekejaman, penindasan, dan penodaan
tanah suci, dan bangsa Israel sebagai bangsa Yahweh yang terpilih. Itulah disebut harapan akan Mesias politis. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, ternyata Tuhan kita Yesus Kristus tidak melakukan mujizat di tempat di mana dia berasal. Dan dia tidak menyampaikan Mesias yang mendatangkan pembalasan. Tetapi tahun rahmat Tuhan adalah tahun belas kasih Allah, tahun kerahiman Allah. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, ternyata Allah tidak hanya melakukan tindakan belas kasih, tapi Allah juga melakukan tindakan cinta kasih. Allah di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Sabda yang menjadi daging, bukan Allah yang datang untuk membawa balasan dendam atas bangsa Romawi yang telah melakukan penjajahan atas Israel. Yang berikut, Allah adalah kasih. Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan Allah yang adalah kasih tidak hanya eksklusif untuk orang Israel, tetapi juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Dilukiskan. Ketika ada kelaparan di Israel, Elia Nabi Tuhan diutus pada janda di Sarfat untuk memberikan dia makanan. Ketika banyak orang kusta di Israel, Elisa malah menyembuhkan aman orang Syria yang bukan orang Israel. Dengan ini hendak dikatakan bahwa Allah yang sejati adalah Allah yang melakukan tindakan kasih menyembuhkan mereka yang bukan orang Israel, tetapi mereka yang percaya akan kasih Allah yang menyembuhkan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, tindakan Tuhan kita Yesus Kristus yang menyampaikan Allah yang sesungguhnya membuat mereka marah. Mereka menolak dan mereka hendak mengiring Yesus ke tepi jurang untuk dilemparkan dari atas tebing tersebut menuju lembah. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dengan refleksi ini ada dua poin yang kita ingin renungkan. Allah kita adalah Allah yang kita percaya bukan untuk menjawab doa-doa sakit hati kita, membalas dendam kepada orang lain yang telah menyakiti kita, menindas kita, membuli kita, menyingkirkan kita, dan menghancurkan kehidupan kita. Mungkin ketika Anda kalah dalam perkara, Anda tahu Anda orang benar, tetapi keputusan hakim benar-benar tidak adil. Anda mendoakan, Tuhan, biarlah hakim itu mati kecelakaan. Biarlah orang yang telah memenangkan perkara dengan cara manipulasi data dan informasi harus dihantam halilintar, hancurkan usahanya. Ini bukan doa orang Kristen kepada Allah orang Kristen. Kita mungkin sakit hati, tetapi kita tidak punya alasan untuk datang minta kepada Allah yang penuh kerahiman untuk mewakili kita balas dendam atas pihak-pihak yang telah merugikan kita. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, Allah kita adalah Allah yang menyampaikan belas kasih dan kerahiman, menjawab persoalan hidup kepada orang yang percaya kepada Dia. Kepada janda di Sarfat yang percaya akan Elia sebagai nabi Allah. Kepada Naaman yang percaya Elisa akan membawa penyembuhan. Ternyata dengan ini hendak dijelaskan kepada kita surat baptis kita, surat perkawinan kita, data biduk kita, keanggotaan kita dalam sebuah gereja yang tertulis pada KTP kita, atau nama kita yang tercantum di lingkungan, tetapi itu tidak menggambarkan iman kita.
iman kita digambarkan dengan kepercayaan kepada kasih Allah kepada kita dan kepada semua orang. Kepercayaan kepada kebaikan Tuhan melampaui kesaktian dari KTP kita, daftar di lingkungan, dan juga surat baptis kita. Persis seperti dikatakan oleh Rocky Gerung, ijazah Anda tidak mewakili bahwa Anda seorang berpikir, tetapi mengatakan Anda telah lulus sebuah ujian di sebuah perguruan. Surat baptis Anda telah mengatakan Anda seorang Katolik, tapi tidak mencerminkan Anda beriman. Mungkin Anda ketika punya persoalan, Anda pergi kepada orang pintar yang bukan Katolik. Anda pergi ke gunung sana, ke laut sana, ke batu sana, ke air sana untuk meminta wangsit dan sebagainya. Meskipun Anda memiliki surat baptis, meskipun Anda memiliki KTP Katolik, karena KTP Katolik tidak mencerminkan Anda percaya dan beriman pada Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat Rani, semoga Tuhan kita Yesus Kristus membongkar semua harapan-harapan yang kita arahkan pada Allah, tapi ternyata harapan itu tidak sesuai dengan hati Allah. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus menyadarkan kita, iman kita, kepercayaan kita, dan doa-doa kita lebih dahsyat kuasanya daripada KTP Katolik, daripada surat baptis Katolik. Tuhan memberkati kita. Amin.